Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah Anda menyaksikan satu film yang tidak berakhir happy ending, tapi diakhiri dengan kekalahan sang protagonis dalam film itu? Tetapi di akhir film yang gelap itu ada sekian detik cuplikan yang menunjukkan secercah harapan, agar situasi bisa dibalikan. Mungkin dalam fase hidup kita ada fase yang terlihat diakhiri dengan kejadian yang tragis, diakhiri dengan hasil yang tragis. Namun, apakah kejadian yang tragis yang Anda alami saat ini adalah akhir dari segalanya? Mari saat ini kita berhenti sejenak. Mari kita tanyakan pada diri kita, apakah ada kegagalan dalam hidup kita yang berakhir tragis? Jika hening sejenak telah menyingkapkan satu penyesalan dalam diri Anda, mari saat ini kita mengarahkan mata kita pada narasi pengharapan di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Tidak banyak sebenarnya orang di dunia ini yang mau berani menghadapi penyesalan akan kegagalan dalam hidupnya. Namun realita keputusasaan bukan sekedar perasaan, tapi sebuah fakta bahwa hidup manusia tanpa Tuhan adalah hidup yang menuju pada keputusasaan. Yesaya 11 muncul di tengah-tengah fakta putus asa yang dihadapi Israel. Israel ada di pembuangan. Hidup di pembuangan bukan sekedar hidup diperbudak, tapi hidup yang tidak lagi memiliki arti dan tujuan. Bayangkan jika setiap hari Anda harus bangun hanya untuk bekerja keras, namun Anda tidak menuai apa-apa yang Anda kerjakan. Tapi yang menuainya adalah orang lain. Anda tidak pernah punya hak untuk memilih ingin mengerjakan apa tiap hari. Ketika Anda bekerja, Anda dihantui bayang-bayang kekhawatiran akan keluarga Anda yang sedang ada di dalam penjara. Apakah istri anak Anda sudah makan? Atau mereka sedang merana kelaparan saat itu? Anda harus mengalami realita. Itu bukan hanya sehari ataupun 2 hari, tetapi bertahun-tahun. Sangat wajar mungkin Anda akan melihat begitu banyak kemudian teman-teman Anda mati dan disiksa. Anda bertanya kapan giliran Anda, tapi nyatanya Anda harus terus hidup bekerja dalam masa kegelapan itu. Ini hanyalah sedikit gambaran tentang gelapnya perbudakan Israel di masa pembuangan. Yesaya menyebutnya sebagai tunggul, yang artinya sisa tebangan. Israel layaknya seperti bangsa yang sudah ditebang Tuhan, namun tidak ditebang untuk mati, tetapi untuk menumbuhkan tunas baru. Siapakah itu? Tunas Isai. Isai adalah ayah Daud, seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun Daud adalah orang yang berkenan, tidak demikian dengan kerajaan Israel yang dipimpin oleh keturunannya. Keturunan Daud tidak lepas dari orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Maka itu, sesungguhnya ayat ini bukan bicara soal politik, melainkan soal keturunan rohani yang ditentukan Tuhan. Tunas dari tunggul Isai yang dimaksudkan bukanlah raja politik yang membawa kebebasan politik, tetapi membawa karya pembebasan Tuhan yang penuh harapan. Pasal 11 sesungguhnya paralel dengan Yesaya 9 ayat 6. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita.
Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 9 ayat 6 adalah nubuat tentang kelahiran anak yang akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Dialah Yesus Kristus. Lalu, jika Yesus adalah tunas dari kerajaan Daud, apa pengharapan yang Dia sesungguhnya berikan kepada kita? Saya setidaknya memiliki 2 pengharapan. Pertama, pengharapan akan keselamatan bagi yang tertindas. Ketidakadilan tidak memandang suatu bangsa. Ketidakadilan bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki hati yang jahat. Israel di dalam zaman Yesaya juga adalah bangsa yang digambarkan begitu jahat. Bahkan dari kepala hingga ekornya, dari pemimpin hingga orang miskinnya. Kegelapan di dalam dunia hari ini juga tidak langka kita temukan. Ketidakadilan sudah menjadi makanan sehari-hari untuk kita. Misalnya koruptor dana triliunan rakyat bisa hanya dihukum 5 tahun. Sedangkan seorang kurir kecil, seorang nenek-nenek yang melakukan pidana bisa dihukum mati dan dipenjara sekian lama. Ketidakadilan sudah menjadi terlalu biasa. Bahkan seakan-akan itu hukum yang wajar di Indonesia. Mesias dituliskan memiliki roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau ayat ini merujuk pada Yesus, apakah artinya Dia bukan Tuhan? Karena Dia memiliki roh. Kita perlu paham bahwa ungkapan roh Tuhan akan ada padanya bukan berarti Dia bukan Tuhan. Melainkan Mesias sendiri adalah berarti yang diurapi. Ini adalah pengurapan roh yang sifatnya tanpa batas. Yohanes 3 ayat 34 menegaskan demikian tentang status Yesus. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jika sebuah karunia diberikan tanpa batas, maka seorang utusan yang dikaruniakan roh itu tidak berbeda dengan yang memberikan karunia itu. Yesus Kristus menjalankan fungsi pengadilannya dengan diberikan karunia roh tanpa batas, sehingga Dia tidak lebih rendah daripada Bapa yang memberikan otoritas untuk mengadili. Jika mungkin sebagian orang masih menolak dan memberikan pernyataan, "Oh, dia ditulis takut akan Tuhan loh," artinya dia tetap lebih rendah dari Allah. Kita perlu hati-hati untuk tidak menarik kesimpulan di luar konteks teks yang kita baca. Kata takut akan Tuhan di sini perlu dimaknai dalam konteks kemanusiaan Kristus. Ibrani 5 ayat 7-8 menegaskan demikian. Saya akan membacakannya untuk kita. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita melihat bahwa ketakutan akan Tuhan sesungguhnya tidak mengingkari keilahian Kristus. Tetapi sesungguhnya ketakutan akan Tuhan menunjukkan sebuah ketaatan.
Di dalam inkarnasi Yesus menjadi manusia, Yesus sesungguhnya adalah pribadi yang taat sepenuhnya. Yesus tetap adalah Allah, dan Dia dengan rela hati mengosongkan dirinya untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan sejatinya ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika Dia lebih memilih jalan salib dibandingkan dengan ketakutan lain yang dialaminya di Taman Getsemani. Ketakutan akan Tuhan jauh melampaui segala beban yang harus dipikul Yesus. Ketakutan Yesus tidak didasarkan pada emosi, melainkan pada kasih tanpa syarat Allah yang melampaui segala pikiran kita. Kita bisa takjub akan kasih yang besar dari Kristus. Tapi ingatlah juga, kasih Kristus melampaui segala pemahaman kita. Kita hari ini mungkin merasa bahwa kehidupan kita sulit. Saya menjadi Kristen, tapi kenapa hidup saya sulit? Tetapi ketahuilah bahwa setiap kesulitan yang kita alami saat ini, Tuhan tahu. Sebab Dia sendiri pernah menjalani kesulitan itu. Dia bahkan menjalani jalan salib. Inilah arti damai sejahtera yang sebenarnya. Bukan sekedar ketika kita mengalami emosi yang tenang atau situasi semua yang baik-baik saja. Tetapi ketika segala pergumulan dan tantangan hidup kita itu mengarahkan kita untuk memandang Yesus yang telah memikulnya di dalam jalan salib. Pengharapan kedua, yaitu pengharapan akan kedamaian kekal. Yesus Kristus tidak hanya datang sebagai penyelamat, tetapi Dia akan datang sebagai Raja Damai. Yesaya 11 ayat 6-8 menggambarkan satu gambaran dunia yang dipenuhi kedamaian, di mana setiap makhluk di bumi bisa hidup berdampingan. Misalnya singa dan lembu, serigala dan domba. Mereka biasanya kita lihat sehari-hari tidak bisa hidup berdampingan. Tapi di ayat tersebut mereka hidup damai. Tidak hanya hidup berdampingan, tapi tidak akan ada lagi kejahatan dan kebusukan di bumi yang dipimpin oleh Mesias. Ini adalah gambaran yang juga merujuk pada penglihatan dalam Wahyu, di mana Yesus akan datang sebagai Raja Damai. Jika kita membaca gambaran ayat 6-10, kita pasti mengimajinasikan keindahan. Tapi coba tanyakan pada diri kita saat ini. Apakah kita sungguh menginginkan kedamaian itu melampaui segala hal yang kita miliki sekarang? Jikalau kita merindukan ada damai yang kekal itu, marilah kita menerima dan mengakui Yesus sebagai Sang Raja Damai itu. Dia telah menebus hidup kita, dan Dia menjanjikan kita kehidupan kekal yang penuh damai, yang melampaui segala hal yang dapat kita miliki di dunia saat ini. Mari saat ini kita arahkan mata kita bukan lagi pada berbagai hal yang fana di dunia ini. Hal yang fana, pergumulan kita, itu sifatnya sementara. Tapi arahkanlah mata kita pada Kristus dan datanglah padanya. Karena Kristus tidak hanya mati dan bangkit untuk kita, tapi Dia akan datang kedua kali sebagai Raja Damai itu. Mari saat ini kita datang kepada Kristus, dan Dia akan memberikan kita damai sejahtera itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami melihat Sang Raja Damai itu, Yesus Kristus, dan selalu berharap bukan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi atau fana,
tetapi kepada kehidupan kekal dan kedamaian kekal yang Engkau janjikan. Oleh karena itu, ajar kami untuk memiliki sukacita, di mana kami boleh hidup taat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa, mengucap syukur padamu. Amin.